warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang estimasi sampel besar. Perkenalkan, nama saya Indriani Puspadewi dan rekan saya yang juga akan membawakan materi pada video kali ini yaitu Salma Widianti. Kami mahasiswi dari Universitas Pamulang dengan dosen pengampu mata kuliah statistik inferensial yaitu Bapak Prima Sadewa. Yuk langsung saja kita lanjut ke materi kita ya. Untuk lebih memahami perbedaan antara parameter dengan statistik, kita bisa ambil kasus pemilihan umum, yaitu versi quick count dengan versi real count, di mana versi quick count merupakan populasi pemilih hanya beberapa saja yang diambil, atau biasa disebut sampel. Nah, kemudian sampel ini dihitung. Ukuran sampel dinamakan statistik. Kemudian hasilnya digeneralisasi, jadilah dugaan parameter yang mewakili populasi berdasarkan sampel. Sedangkan real count merupakan hitungan dari seluruh populasi pemilih. Maka hasilnya merupakan parameter, bukan lagi sebuah dugaan. Istilah-istilah dalam pendugaan parameter sampel besar. Pada parameter, nilai rata-rata disebut dengan X-bar. Sedangkan statistik MU dalam parameter dinamakan dengan simpangan baku. Kemudian, statistik MU dalam parameter proporsi dinamakan dengan P-topik. Lalu, N kecil dalam statistik merupakan jumlah sampel yang dimana statistik diukur dengan sampel, sedangkan N besar merupakan jumlah populasi. Acuan estimasi parameter sampel besar menggunakan tabel Z kumulatif norma standar, di mana tingkat derajat kepercayaan digunakan untuk menduga nilai parameter. Derajat kepercayaan sama dengan A. Menduga nilai parameter untuk sampel lebih dari 30 sama dengan ZA dibagi 2. Bisa dilihat pada tabel. Misalnya tingkat kepercayaan 95%, maka Z value-nya 1,96. Parameter populasi adalah nilai yang sebenarnya dari suatu populasi, seperti rata-rata, simpangan baku, atau proporsi. Parameter dapat diukur secara langsung karena populasi biasanya terlalu besar atau tidak dapat diakses. Oleh karena itu, statistik digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi berdasarkan data sampel yang diambil secara acak dari populasi. 1. Pendugaan terhadap parameter populasi yang nilainya hanya terdiri satu nilai tunggal. Kedua, pendugaan interval memberikan jangkauan nilai yang lebih luas daripada pendugaan titik, hingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang parameter populasi. Pada slide bisa dilihat hitungannya. Pendugaan parameter proporsi adalah estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu proporsi yang sebenarnya dalam suatu populasi. Contoh, seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi yang sebenarnya dipilih yang akan memilihnya. Dalam hal ini, proporsi dugaan diperoleh dengan mengambil 100 orang secara acak dan menghitung proporsi pemilih yang menyukai tersebut. Proporsi ini digunakan secara dugaan bagi proporsi yang sebenarnya. Pada slide bisa dilihat perhitungannya. Parameter
Parameter beda dua rata-rata, misalkan kita mempunyai dua populasi, pada populasi pertama mempunyai rata-rata mu1 dan simpangan baku sigma 1. Sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata mu2 dan simpangan baku sigma 2. Dari populasi pertama kita ambil sampel acak sebanyak N1 dan dari populasi kedua kita ambil sampel acak sebanyak N2. Selanjutnya kita hitung rata-rata untuk sampel pertama dan rata-rata untuk sampel kedua. Misalkan dua sampel itu saling bebas, bila kedua sampel acak itu diambil secara berulang, maka kita akan memperoleh distribusi sampel beda dua rata-rata dan simpangan baku pada saat bisa dilihat perhitungan. Parameter beda proporsi, misalkan kita mempunyai dua populasi, populasi pertama mengandung jenis tertentu dan populasi kedua mengandung jenis tertentu. Bila ada dua populasi diambil sampel secara acak, masing-masing N1 dan N2, maka sampel pertama akan mengandung jenis tertentu dengan proporsi dan sampel kedua akan mengandung jenis tertentu dengan proporsi. Bila sampel diambil secara berulang dan saling bebas, maka akan diperoleh distribusi sampel beda proporsi. Ya teman-teman, ini ada contoh soal, yaitu penggunaan paket internet per bulan di kalangan mahasiswa diketahui menyebar normal dengan simpangan baku 2,5 GB. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata paket internet yang dihabiskan mahasiswa per bulan, bila suatu contoh acak 36 mahasiswa menghabiskan paket internet rata-rata 10 GB. Dari contoh soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jenis parameternya yaitu parameter populasi, di mana jumlah populasi tidak diketahui. Maka rumus simpangan baku yang digunakan yaitu populasi tidak diketahui. Kemudian dari contoh soal, kita dapat mengetahui X barnya 10, sigmanya 2,5, alfa kepercayaannya 0,05, dan jumlah sampelnya 36. Lalu masukkan rumus simpangan baku parameter populasi, yaitu rumusnya sigma dibagi akar dari jumlah sampel. Atau dari contoh soal yaitu 2,5 dibagi akar 36, hasilnya 0,416. Kemudian masukkan ke rumus interval yang ada pada materi parameter populasi, di mana Z alfa kepercayaan 95% yaitu 1,96. Bisa dilihat dari tabel Z. Untuk menentukan batas bawah, rumusnya X bar dikurang Z alfa kepercayaan dikali simpangan baku. Untuk menentukan batas atas, X bar ditambah Z alfa kepercayaan yaitu 1,96 dikali simpangan baku. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Suatu survei bertujuan untuk mengetahui segmentasi penggunaan Instagram berdasarkan kelompok umur, tua, dan muda. Dari survei ini diperoleh data bahwa 60 responden kelompok usia muda ada sebanyak 45 orang yang menggunakan Instagram. Dan dari 50 responden, kelompok usia tua ada 25 orang yang menggunakan Instagram. Tentukan penduga titik bagi beda dua proporsi penggunaan Instagram kedua kelompok usia dan lengkapi dengan selang kepercayaan 95%. Berikan kesimpulan dari selang kepercayaan yang diperoleh. Dari contoh soal kedua, kita dapat mengetahui jenis parameternya yaitu beda dua proporsi. Kemudian kita juga mengetahui bahwa jumlah populasi 1 yaitu 60 responden, jumlah populasi 2 50 responden, X1 45 orang dan X2 25 orang.
Kemudian kita cari proporsi populasinya dengan rumus X dibagi N. Setelah diketahui proporsi populasinya, selanjutnya kita mencari sigma masing-masing populasi 1 maupun populasi 2 dengan rumus 1 dikurang hasil proporsi. Bisa dilihat di slide. Lalu kita masukkan ke rumus mencari simpangan baku beda 2 proporsi. Ada di materi beda 2 proporsi ya. Maka hasilnya kita dapatkan 0,0902. Sebelum menghitung interval kepercayaan, kita hitung dulu penduga titik dengan rumus proporsi 1 dikurang proporsi 2. Maka hasilnya kita dapatkan 0,25. Baru kita masukin rumus interval kepercayaan yang ada di materi beda 2 proporsi. Penduga titik yang tadi 0,25 dikurang tabel Z tingkat kepercayaan 95% yaitu 1,96, lalu dikali simpangan baku beda 2 proporsi yang tadi udah kita hitung yaitu 0,0902. Untuk batas tertinggi sama, hanya saja penduga titiknya ditambah dengan tabel Z kepercayaan yang 1,96 tadi. Kalau batas bawah kan tadi dikurang, kalau batas atas ini ditambah. Kemudian didapatlah hasil selang kepercayaan 95% bagi proporsi populasi, yaitu 0,0732 sampai 0,4267. Kalau dipersentasikan yaitu 7,32% sampai dengan 42,67%. Kesimpulannya, dugaan persentase kedua kelompok usia yaitu usia muda dan tua yang menggunakan Instagram berkisar 7,32% sampai dengan 42,67%.